Baru dua orang yang masuk ya. Aan, Siap, Aan, Pak. Dinda, yang lain kemana nih? Okta, siapa lagi ya anggotanya ya? Oke, mana yang lain nih? Kita mulai, jadi biar kita nanti jam 12 selesai ya. Lagi dikabarin, Pak. Yang Apip, Apip di sini kan? Iya, Afif Rido, Pak. Apip Rido. Siapa lagi ya? Henita bukan. Subhan, Subhan bukan. Reza bukan ya. Eris, Yusri, Amalia, Eris, Kapira, Pitra. Oke. Pak, izin nggak pakai efek, Pak. Ini nggak Ya, nggak kelihatan apa-apa. mukanya. Saya juga lagi ini, nah, kayaknya lagi dia di rumah ini. Jadi silau dia. Tuh.
Oke, baik, kita mulai saja ya pertemuan kita. Ya, sementara menunggu yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, ketemu lagi kita di pembelajaran sinkronus kedua, agenda kedua, pelatihan dasar pembelajaran virtual kita pada hari ini di pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 4 ya, yang tergabung dalam kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Ya. Baik. Nah, di agenda pembelajaran kita untuk hari ini itu tidak ada paparan materi, tapi kita langsung saja ke paparan penjelasan tugas-tugas asinkronus ya. Paparan penjelasan tugas-tugas asinkronus yang sudah kalian kerjakan selama 4 hari yang lalu ya. Oke. Em, Kita paparkan dulu seluruh tugas individu, nanti setelah itu baru tugas kelompok ya. Tugas individu yang kita paparkan itu tugas individu kecuali learning journal, karena learning journal itu nanti saja langsung saja nanti saya periksa nanti ya. Oke, untuk tugas individu kita ada di hari kedua mulai ya, betul. Itu hari pertama. Tugas individu eh itu mana nih nama-namanya? Oh ya, kelompok 1 angkatan 4. Tugas kelompoknya ada 3, ada di hari keempat, hari kelima, hari keenam. Sedangkan tugas individunya ada di hari kelima ya. Hari kelima, keenam, ketujuh. Yang tugas individu yang bukan learning journal, betul. Betul ya? Betul enggak? Kok kamu diam semua ini? Ya, betul Bapak. Iya. Iya, saya takut nih. Diam semua ini kenapa ini? Are you okay? Baik-baik saja. Baik, Oh, Pak. kamu sedang lapar ini. Kalau lapar Baik. makan dulu nih. Iya. Oke, baik. Untuk hari kedua ada tugas individu ya. Betul ya? Ya, hari kedua tugas individunya itu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi kita bagi 3. Jadi 3 orang nanti memaparkan tugas individu hari kelima, 3 orang hari keenam, 3 orang hari ketujuh. Oke? Oke. Baik. Siapa yang bersedia dulu yang hari pertama 3 orang raise hand. Tugas individu hari pertama, silakan raise hand. 3 orang. Silakan hari kelima. Ya, Okta satu. Siapa lagi? Nanti kita catat dulu supaya nanti eh mudah yang nggak makan waktu lama. Jadi yang orang kedua siap-siap. Dinda Restu satu lagi hari kelima ya. Angkatan 4 kelompok 1 agenda 2. Hari kelima ini. Hari kelima itu ada 3 orang sudah ya. Okta, Dinda Restu, satu lagi siapa tadi? Aan ya. Oke, oke Aan. Untuk hari kedua tadi si siapa tadi? Hanipa tadi yang resign ya. Iya, Ya, Pak. ya Hanipa nanti siap-siap hari ke-6. Hanipa, siapa lagi? Bentar saya tutup dulu dah. Untuk hari kelima, satu tadi Oktaviani, kemudian tadi Adinda Restu, dan satu lagi Aan tadi ya. Aan. Oke. Untuk hari ke-6 tadi Hanifah tadi ya. Hanifah.
Dua orang lagi, ini sudah Yusri ya, Yusri. Satu lagi siapa? Yusri. Satu lagi Adinda Isa ya. Oke, oke, Adinda Isa. Nah, sisanya yang hari ketujuh. Jadi hari ketujuh itu ada 3 orang ya. Hari keenam, hari ketujuh ada 3 orang yang belum amal. Amalia, kemudian Afif Rido dan Bima Putra. Oke. Ya, dipersiapkanlah ya, yang giliran maju itu dipersiapkan ya. Nanti pada saat gilirannya tinggal tinggal tampil, nggak usah nyari-nyari, filenya udah sudah dibuka gitu ya. Ya, cepat kita. Oke, kita mulai. Hari kelima, silakan Oktaviani dipaparkan. Oktaviani, nanti setelah ini Dinda Restu. Silakan Oktaviani. Eh, saya izin subscribe ya Pak. Oh, boleh. Silakan. Oke, untuk penanggap nanti Baik, komentarnya untuk Oktaviani nanti Adinda Restu. Nanti Adinda Restu memberikan tanggapan terhadap paparan dari Oktaviani ya. Siap ya Dinda ya? Oke, ya silakan. Ya, Okta. Bapak. baik, terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Di sini saya izin untuk menjelaskan tugas hari kelima. Di sini saya dari kegiatan yang pertama berorientasi pelayanan ada 3 kegiatan. Yang pertama itu pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam melaksanakan tugas sosialisasi terhadap penegakan peraturan daerah selalu mengutamakan kepuasan masyarakat, seperti berinteraksi dan bersosial secara langsung kepada masyarakatnya. Lalu yang kegiatan kedua, dalam kegiatan pelaksanaan razia dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah atau Perda, Satuan Polisi Pamong Praja tetap mengutamakan humanis dengan mengutamakan aspek kemanusiaan. Lalu kegiatan yang ketiga, Satuan Polisi Pamong Praja selalu melayani masyarakat tanpa memandang dari segi apapun yang diberlakukan sesuai dengan SOP aspek kemanusiaan. Dari 3 kegiatan tersebut, saya menyimpulkan konsep pelayanan publik dan penegakan perda berbasis kepuasan masyarakat. Dalam konteks ini, Satpol PP selalu melayani publik dengan berkaitan secara humanis, responsif, dan partisipatif. Lalu, teori yang saya dapati, ada teori administrasi publik, yang mana pelayanan publik, petugas Satpol PP tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi menjalani pelayanan masyarakat yang menunjang nilai-nilai etika dan sosial. Lalu ada juga teori yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang tercantum dalam pasal 255 mengatur bahwa Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Rekomendasi yang saya dapat berikan yaitu selalu meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi kepuasan pelanggan secara berkala. Kemudian memberikan penghargaan bagi pegawai dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Izin Bapak, ini semua aspek saya jelasin ya Pak? Enggak, yang ini saya jelaskan sekilas-sekilas saja, karena waktunya tidak lama ya. Misalnya Uh, akuntabel, ini kegiatannya gitu, sebagainya gitu ya. Lalu dalam aspek akuntabel, Satuan Polisi Pamong Praja selalu bertanggung jawab ketika diberikan tugas. Hmm. Dari kegiatan itu, konsep yang saya dapati, Satuan Polisi Pamong Praja selalu menegaskan integritas dengan tidak menyalahgunakan wewenang seperti menghindari praktek pungli dalam pelaksanaan tugasnya. Lalu dalam teorinya akuntabilitas politik, Polisi Pamong Praja selalu profesional
ketika menjalankan tugas dari surat tugas yang diberikan. Dari nilai kompeten, kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan FMD atau pelatihan fisik, mental, disiplin terhadap CPNS yang baru seperti kami yang saat ini. Yang konsep yang saya dapati dari kegiatan tersebut, pelatihan ini menunjukkan komitmen dalam mewujudkan aparatur yang kompeten dan berkualitas. Kemudian teori yang saya dapatin yaitu teori kompetensi. Pelatihan dan sertifikasi membentuk kompetensi teknis dan perilaku terhadap Satuan Polisi Pamong Praja. Rekomendasi yang saya dapat berikan adanya kerjasama dengan lembaga pelatihan yang lebih profesional lagi. Dari segi harmonis, Satuan Polisi Pamong Praja selalu rutin melakukan kegiatan gotong royong di sekitar ruang lingkup kantor, yaitu kegiatan gotong royong membersihkan musola tanpa harus memandang dari segi agama ya. Kemudian konsep yang saya dapatin, partisipasi sosial dan kegiatan gotong royong ini membangun lingkungan yang bersih dan regulasi sekaligus menanamkan nilai inklusif tanpa diskriminasinya. Lalu di dalam kegiatan ini teorinya yang tercantum teori partisipasi sosial. Di sini Satpol PP aktif dalam kegiatan sosial menciptakan keterlibatan yang memperkuat solidaritas sosial dan mempererat hubungan pemerintah dengan masyarakatnya. Rekomendasi yang saya dapat berikan membangun kerjasama agar tetap menjaga keharmonisan. Lalu dari nilai loyal, Satuan Polisi Pamong Praja selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara seperti menjalankan tugas di luar jam kantor atau hari libur. Konsep yang saya dapatin di sini, Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugas melampaui jam kerja dan hari libur sebagai bentuk pengabdian total terhadap negara dan masyarakat. Lalu teori yang tercantum yaitu teori loyalitas organisasi. Menjelaskan bahwa pegawai yang memiliki komitmen aktif dan normatif akan selalu mendahulukan kepentingan institusi dan bersedia menjalankan tugas di luar jam kerja sebagai bentuk kesetiaan profesional. Rekomendasi yang saya dapat berikan, kita bisa dapat melakukan penguatan nilai ASN dalam pembinaan dan pelatihan. Kemudian dari nilai adaptif, pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi cepat beradaptasi dengan perubahan sistem seperti digitalisasi absen yang pada tahun ini baru diaplikasikan. Konsep yang saya dapatin, Satuan Polisi Pamong Praja telah mencerminkan kemampuan individu dan organisasi untuk menerima dan merespon perubahan. Lalu teori yang saya dapatin di sini menunjukkan adanya digital, menunjukkan Satpol PP Kota Jambi bergerak menuju model organisasi yang organik dan modern. Nah, rekomendasi yang saya dapat berikan, adanya pedoman adaptasi kerja di masa perubahan yang sekarang ini. Lalu yang terakhir, dari nilai kolaboratif, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi selalu bekerja sama dengan instansi yang lain, seperti pada saat kegiatan penanganan PKL, selalu melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pemadam Kebakaran. Konsepnya kolaborasi antar instansi pemerintah. Satpol PP Kota Jambi bekerja sama dengan instansi untuk memastikan penegakan persoalan publik berjalan efektif, terpadu, dan efisien. Lalu teorinya ada teori kolaborasi lintas sektor dan teori integrasi layanan publik. Rekomendasi yang saya dapat berikan bentuk forum rutin dengan instansi lain agar dalam menjalankan penegakan daerah dapat berjalan dengan baik. Mungkin demikian yang bisa saya paparkan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Oktaviani
Silakan Adinda Restu dikomentari. Komentar saja ya Dinda ya, jangan bertanya ya. Ya, Baik, siap menurut Dinda Bapak. gimana? Ya, Siap, izin memberikan tanggapan Bapak. ya Baik, silakan. dari penjelasan yang sudah Mbak Oktaviani tadi paparkan, eh, pemaparannya sangat inspiratif, Mm-mm. sudah menggambarkan dengan jelas bagaimana nilai-nilai berakhlak diimplementasikan seperti akuntabel yaitu bertanggung jawab ketika diberikan SPT, kompeten dengan pelatihan fisik untuk CPNS, adaptif yaitu cepat beradaptasi dengan perubahan seperti menggunakan sistem digitalisasi. Eh, Nilai-nilai berakhlak tersebut em, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan sangat membuat saya termotivasi untuk em, meningkatkan potensi diri dan profesionalisme saya. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih kepada Dinda yang sudah memberikan tanggapan. Kalau dari saya sependapat dengan Dinda. Jadi di tugas yang dikerjakan Okta ini sudah bagus, sudah lengkap ya. Kegiatannya ada. Kemudian juga, coba ke bawah lagi, scroll ke bawah Okta. Kemudian juga ada teori, dia juga memaparkan tentang teori, konsep teori, dan juga regulasi. Dan ada rekomendasinya terhadap penerapan dari nilai-nilai berakhlak itu sendiri. Ya, oke sudah bagus. Cuma satu catatan saya, oke coba ke atas lagi, Dinda ke atas lagi, ambil contoh yang orientasi pelayanan. Nah, coba stop. Nah, situ. Itu kan Dinda memberikan contoh ada tiga kegiatan ya Dinda ya. Oke. Betul, Nah, Pak. tiga kegiatan. Oke, satu, dua, tiga. Nah, yang catatan saya untuk eh, kegiatan ini akan lebih bagus lagi kalau Dinda masukkan juga penerapan nilai apa. Ya, jadi misal gini, pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam menjalankan sosialisasi terhadap masyarakat selalu mengutamakan keputusan mereka seperti bertransaksi dan bersosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Nah, ini kayaknya kayaknya ini nilai pertama ya, ya. Ini merupakan misalnya perwujudan dari nilai memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada dari nilai berorientasi pelayanan gitu. Ya. Begitu juga yang kedua. Yang kedua kan belum tergambar juga kita nilai apa nih yang mau dipaparkan nih. Kegiatan razia menggunakan humanis dengan melakukan aspek kemanusiaan. Nah, bisa jadi maksud Dinda ini, Dinda maaf, Okta ini merupakan penerapan nilai kedua. Karena ketika kita melakukan razia, kita melakukannya dengan ramah, sopan, apa tadi, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan tadi kan. Betul, kira-kira gitu ya Dinda ya. Oke. Begitu juga yang ketiga. Yang ketiga bekerja sesuai dengan SOP itu kalau saya menilainya Dinda sorry Okta itu lebih tepatnya masuk ke nilai akuntabel saja karena itu artinya kita bekerja dengan disiplin dan jujur. Kalau kita bekerja disiplin itu kan kita bekerja sesuai dengan SOP. SOP-nya begini kita ikuti artinya kita melakukan tugasnya dengan disiplin. Jadi disiplin sini bukan hanya disiplin waktu dan sebagainya, tapi ini juga disiplin dalam hal melakukan pekerjaan. Oke, gitu saja, Okta. Terima kasih, Okta. Kita lanjut ke peserta Bapak, kedua dari paparan terima hari kasih, kelima. Pak. Silakan Adinda. Dinda Restu dipaparkan. Waktunya sebentar saja ya, sebentar-sebentar aja ya Baik, paparannya. izin share screen, Pak. Oke, silakan. Aan nanti yang merespon, yang menanggapi Aan. Baik, eh, jadi di sini saya akan memaparkan refleksi aktualisasi nilai-nilai berakhlak di instansi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muarin. Baik, nilai yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Kegiatannya yang pertama, melakukan patroli rutin di area publik seperti pasar dan jalan utama. Dengan adanya patroli, bertujuan untuk mencegah gangguan ketertiban dan menciptakan lingkungan yang aman serta tentram bagi masyarakat. Rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu peningkatan. Bentar Bapak, izin Bapak, keluar Bapak. Apa yang terkeluar? Bisa Share gitu kan? screen-nya Bapak. Oh, gitu ya. Nggak apa-apa, silakan lagi aja. Rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu peningkatan frekuensi patroli di jam-jam rawan dan di lokasi yang strategis seperti pasar dan terminal.
Kegiatan yang kedua yaitu memberikan sosialisasi peraturan daerah. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat memahami peran, hak, dan kewajiban mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Rekomendasi yang saya berikan menggunakan sosialisasi media informasi untuk menyampaikan informasi secara eh, informasi untuk supaya mudah dipahami. Yang ketiga yaitu respons cepat terhadap aduan masyarakat. Argumentasinya itu kecepatan respon terhadap aduan masyarakat mencerminkan kualitas pelayanan publik yang tanggap dan peduli terhadap kebutuhan warga. Rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu menyediakan saran pelaporan digital yang responsif dan mudah diakses. Nilai yang kedua yaitu akuntabel, membuat laporan kinerja dengan bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Laporan kinerja yang akurat dan berintegritas dapat menciptakan kepercayaan antara individu, rekan kerja maupun pimpinan. Rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu gunakan data yang valid dan transparan. Kegiatan yang kedua, menggunakan alat tulis kantor untuk kepentingan kantor. Pemanfaatan ATK sesuai dengan kebutuhan membantu mempercepat proses pelayanan dan dokumentasi, sehingga mendukung kelancaran operasional kantor. Rekomendasi yang dapat saya berikan, lakukan inventarisasi dan pengendalian ATK secara berkala untuk mencegah pemborosan. Kegiatan yang ketiga yaitu hadir tepat waktu sesuai jam kerja. Ketepatan waktu dalam kehadiran untuk meningkatkan kedisiplinan dan efektivitas kerja serta koordinasi antar pegawai. Rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu melakukan rekapitulasi dengan analisis data dan kehadiran tiap bulan. Nilai yang ketiga yaitu kompeten. Kegiatan yang pertama, mendampingi pimpinan menghadiri rapat dengan membantu pimpinan memberikan saran dan sebagai notulen rapat. Rekomendasinya yaitu menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan serta mencatat semua poin penting selama rapat. Kegiatan yang kedua yaitu memastikan penertiban dan patroli malam sesuai dengan SOP. Penanganan sesuai SOP bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan ketertiban. Rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu menyusun SOP yang jelas dan rinci serta mengikuti pelatihan dan sosialisasi rutin. Kegiatan yang ketiga yaitu aktif mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Mengikuti pelatihan atau sertifikasi membantu meningkatkan keterampilan teknis maupun non-teknis yang relevan dengan pekerjaan. Rekomendasinya yaitu eh, pilih pelatihan dan sertifikat yang sesuai dengan bidang pekerjaan atau minat. Nilai yang keempat yaitu harmonis. Yang pertama, menolong rekan kerja yang kesulitan menggunakan teknologi digital. Dengan menolong rekan kerja dapat mempererat solidaritas tim, membangun rasa kebersamaan dan empati. Rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu meluangkan waktu khusus eh, di kantor untuk saling belajar teknologi digital. Kegiatan yang kedua yaitu mengadakan acara kebersamaan untuk merayakan hari penting, meningkatkan rasa kebersamaan dan menciptakan suasana kerja yang lebih menyenangkan. Rekomendasi yang dapat saya berikan, pilih hari penting yang relevan dan ciptakan aktivitas interaktif selama acara berlangsung. Kegiatan yang ketiga yaitu memberikan ucapan saat ada peringatan hari penting setiap agama. Dengan menunjukkan sikap toleransi dan saling menghormati setiap agama tanpa membeda-bedakan. Rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu memberi ucapan melalui media sosial. Nilai yang kelima yaitu kegiatan yang pertama, nilai yang kelima yaitu loyal. Kegiatan yang pertama yaitu mengikuti apel pagi setiap hari kerja. Eh, menun- Hal ini untuk menunjukkan sikap loyal kepada bangsa dan negara. Rekomendasi yang dapat saya berikan tidak telat mengikuti apel dan melaksanakannya dengan hikmat. Kegiatan yang kedua yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan pimpinan dengan tepat waktu. Dengan menyelesaikan tugas yang diberikan pimpinan dan tepat waktu, yaitu untuk menunjukkan sikap loyal kepada pimpinan dan instansi. Rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu manajemen tugas dengan baik menggunakan kalender digital atau aplikasi. Kegiatan yang ketiga, menjaga informasi hasil rapat sampai ada pengumuman resmi dari pimpinan. Dengan hal tersebut, mencegah terjadinya penyebaran informasi yang belum final, karena beberapa hasil rapat mungkin bersifat strategis atau sensitif. Rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu menetapkan kebijakan tertulis mengenai kerahasiaan dan alur penyampaian informasi rapat. Nilai yang keenam yaitu adaptif. Kegiatan yang pertama, memanfaatkan teknologi baru untuk efisiensi kerja dengan terbuka terhadap perubahan dan keinginan untuk meningkatkan kualitas diri. Rekomendasinya yaitu melakukan sosialisasi cara penggunaan teknologi baru kepada para pegawai. Kegiatan yang kedua yaitu menyampaikan ide yang konstruktif untuk kemajuan bersama. Hal ini yaitu termasuk tindakan
proaktif karena memberikan ide-ide yang bermanfaat. Rekomendasinya yaitu membuka sesi brainstorming bulanan sehingga pegawai dapat memberikan inovasinya. Kegiatan yang ketiga yaitu penyesuaian terhadap efisiensi anggaran. Penyesuaian ini dapat mengurangi resiko kekurangan dana atau pembengkakan biaya. Rekomendasinya yaitu membagi sistem kerja menjadi WFO, Work from Office, dan WFA, Work from Anywhere. Nilai yang ketujuh yaitu kegiatan yang pertama, kooperasi gabungan penertiban PKL dan parkir liar. Dengan kolaborasi antar instansi dapat meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah. Rekomendasinya yaitu bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk menitipkan area publik secara humanis dan terkoordinasi. Kegiatan yang kedua yaitu gotong royong menjaga kebersihan kantor. Dengan adanya gotong royong, kita dapat menciptakan rasa kebersamaan dalam menjaga kebersihan. Rekomendasinya itu melakukan pembersihan minimal seminggu sekali. Kegiatan yang ketiga yaitu mengadakan rapat atau sesi diskusi terbuka untuk menyelesaikan program bersama. Komunikasi yang terbuka mampu mencegah konflik karena miskomunikasi sehingga terciptanya lingkungan kerja yang kolaboratif. Rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu menerapkan kebijakan open door policy agar setiap anggota bebas memberikan pendapat mereka. Baik, sekian pemaparan dari saya, Pak. Izin terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dinda Restu yang sudah memaparkan tugasnya. Silakan Aan ditanggapi. Terima kasih untuk Adinda Restu. Untuk penerapan nilai berakhlaknya sudah sangat baik dan lengkap, Mhm. sehingga saya mudah mengerti dengan penjelasannya. Itu saja. Ya, sudah, Pak. Oke. Kau takut sama Dinda ya? Diancam Dinda ya? Jangan ini ya. Oke. Baik, terima kasih Aan. Jadi sama seperti yang dikatakan Aan, kegiatannya juga sudah tergambar. Bisa ditayangkan lagi, Dinda? Nah, Dinda, Ya, bisa, Bapak. apa ya? Sistematika pengerjaannya dia menggunakan matrik. Boleh-boleh saja ya, sah-sah saja. Dia menggunakan matrik. Ya, kalau yang si Okta kan langsung dia dipaparkan. Nah, sama seperti yang Okta tadi, Dinda. Kalau saran saya, coba ditambah lagi satu kolom ya. Satu kolom setelah nilai dasar tambah dengan kode etik dan panduan perilakunya. Baik, Bapak. Jadi misalnya di kegiatan satu melakukan patroli rutin area perlu seperti pasar dan utama. Nah, ini nilai apa dari ketiga nilai itu? Kalau memang dia ada dua nilai, tuliskan dua nilai ya. Kalau dia misal satu nilai, cukup tuliskan nilainya apa ya. Ya, Kemudian Bapak. yang kedua misalnya memberikan sosialisasi peraturan daerah. Ini kayaknya nilai yang kedua, kayaknya lebih tepat ya. Yang ramah cekatan tadi ya. Ya. Oke. Kemudian respon cepat terhadap aduan masyarakat. Ini kayaknya nilai pertama ini. Ya. Oke, jadi misalnya nilai pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kan masyarakat kalau dia mengadukan dia perlu sesuatu kan dengan kita kan, dengan Satuan Pol PP. Kalau yang pertama sepertinya lebih tepat bisa juga ditambah dengan melakukan perbaikan tiada henti. Nanti di kegiatannya ditambah lagi penjelasannya Dinda. Di mana letak Ya, Bapak. melakukan perbaikannya? Misalnya sebelum patroli mungkin akan ada pemberitahuan apa atau apa gitu ya. Kemudian misalnya dalam menindaklanjuti hasil patroli itu apa gimana yang membedakan dengan yang ada selama ini gitu. Atau yang membedakan dengan yang ada yang ya atau yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Nah, gitu. Ya, Dinda ya. Oke. Ya, siap, Itu Bapak. saja Terima kasih, saran dari Bapak. saya. Selanjutnya silakan ketiga Aan, Okta nanti yang memberikan tanggapan Okta ya. Oke, silakan An. Pak, maaf, Pak. Enggak tahu cak mana cara share screen-nya, Pak. Nah, filenya lah dibuka belum, Al? File yang nak kau tayang ke itu lah dibuka belum? Buka ya. Nah, kalau buka jangan ditutup, biarkan dia tengah-tengah. Nah, buka ya. Nah, kalau sudah dibuka, kau balik ke Zoom lagi. Balik ke Zoom lagi, sudah. Siap, sudah, Pak. Nah, sekarang kau klik yang hijau. Sudah? Sudah. Sudah, Pak. Nah, Oh, klik ya, yang hijau. Yang muncul ada file yang kau buka tadi yang mana? Klik file yang kau buka tadi. ada, Pak. Pinter.
Lah pinternya kalau baca share screen ya. Maaf Pak ya, Oh, enggak apa-apa. baru belajar Pak. Iya, enggak apa-apa. Ya, Ya, silakan An. izin Pak, sini menjelaskan tentang satu berorientasi pelayanan Mm-mm. adalah sebuah konsep menekankan pada komitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Mm-mm. Contohnya, anggota Satpol PP Kabupaten Muara Enim harus mampu mengidentifikasi dan merespon kebutuhan masyarakat terkait ketertiban Mm-mm. umum dan ketentraman masyarakat. Mm-mm. Dua, anggota Satpol PP harus bersikap ramah, responsif, dan mampu memberikan solusi terbaik dalam setiap situasi. Tiga, anggota Satpol PP harus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerjanya. Contohnya, misalkan kita patroli Pak dilakukan secara rutin agar terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dua, akuntabel adalah ASN harus bertanggung jawab atas tugas yang diemban, menggunakan sumber daya negara secara efektif dan efisien serta tidak menyalahgunakan kewenangan. Mm. Contohnya, Satpol PP Kabupaten Muara Enim perlu menyusun rencana strategis dan rencana kerja yang jelas, terukur, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Perencanaan ini harus mencakup indikator kinerja utama yang dapat dievaluasi secara berkala. Dua, melakukan pengukuran kinerja secara rutin untuk melihat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah diterapkan. Pengukuran ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan menggunakan data yang valid dan terpercaya. Menyusun laporan kinerja secara berkala, baik laporan bulanan, triwulan, semester maupun tahunan. Laporan ini harus memuat informasi yang jelas dan lengkap mengenai capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta solusi yang diambil. Contoh akuntabel yaitu misalkan kita patroli membawa kendaraan dinas sesuai untuk keperluan dinas saja, tidak digunakan untuk keperluan pribadi. Kompeten adalah ASN harus meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar dan berkembang, serta menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Contohnya menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, Ya. lalu menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja diri dan organisasi, mendorong inovasi dan kreativitas dalam menjalankan tugas, serta menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Contohnya, mampu mengatasi masalah di lapangan seperti unjuk rasa dan lain-lain. Harmonis adalah ASN menghargai perbedaan, peduli dan membantu sesama serta membangun hubungan kerja yang inklusif. Contohnya menghargai perbedaan pendapat, latar belakang, dan karakteristik individu anggota Satpol PP, baik itu atasan, rekan kerja, maupun bawahan. Membangun kerjasama yang baik antara anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, saling membantu dan mendukung anggota Satpol PP yang sedang mengalami kesulitan. Contohnya, kerjasama dengan seluruh rekan kerja untuk tujuan bersama. 5. Loyal. ASN memegang teguh ideologi Pancasila, setia kepada NKRI, dan menjaga nama baik instansi serta negara. Contohnya, perilaku anggota Satpol PP harus mencerminkan citra positif instansi, baik dalam pelaksanaan tugas maupun di kehidupan sehari-hari. Anggota Satpol PP tidak boleh menyebarluaskan informasi rahasia yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Satpol PP harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Contoh loyal yaitu taat pada perintah pimpinan. Adaptif, ASN mampu berinovasi, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta proaktif dalam bekerja. Contohnya, Satpol PP mendapatkan pelatihan rutin tentang perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru, teknik penanganan situasi yang dinamis, dan cara berinteraksi dengan berbagai jenis masyarakat. Libatkan masyarakat dalam setiap kegiatan Satpol PP seperti sosialisasi peraturan, pelatihan, kesadaran hukum, dan kegiatan penertiban. Melalui partisipasi masyarakat, Satpol PP dapat memperoleh umpan balik yang berharga untuk perbaikan kinerja dan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat.
7. Kolaboratif. ASN terbuka dalam bekerja sama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan menghasilkan nilai tambah. Contohnya, Satpol PP perlu menjalin koordinasi yang erat dengan berbagai instansi terkait seperti kepolisian, dinas sosial, dinas perhubungan, dan dinas terkait lainnya. Satpol PP dan instansi lain perlu saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing dalam hal informasi, sumber daya, maupun dukungan teknis. Satpol PP perlu menerapkan pendekatan yang humanis dan persuasif dalam penegakan peraturan dengan mengedepankan dialog dan musyawarah dengan masyarakat. Kesimpulannya, aktualisasi nilai berakhlak di instansi Satpol PP Kabupaten Muarani sudah berjalan dengan baik dan akan terus ditingkatkan demi terwujudnya ASN yang lebih baik. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Aan. Silakan Okta ditanggapi. Baik, terima kasih untuk pemaparannya kepada Bang Aan. Di sini mungkin saya ingin menanggapi dari kegiatan yang dilaksanakan sudah berdasarkan nilai-nilai ber-ASN. Namun dari kegiatan tersebut tidak ada menjelaskan dari segi konsep dan teorinya. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Akta. Nah, jadi Aan untuk kedepannya nanti kalau mendapatkan tugas yang sama ya untuk ini ya bagus juga saran Okta itu dipertimbangkan didukung oleh konsep tentang nilai-nilai itu sendiri ya. Misalnya tentang orientasi pelayanan, konsepnya apa gitu ya. Ya gitu. Nah, kalau Ya, Pak. dari saya tambahannya sama seperti yang Okta, yang Dinda Restu tadi ada kegiatannya tapi belum nampak nilai apa yang diterapkan dalam kegiatan tersebut. Nilai-nilai atau kode etik atau panduan perilaku apa yang diterapkan di dalam kegiatan-kegiatan yang sudah Aan paparkan tadi. Nah, gitu ya. Jadi mungkin bisa ditambah memasukkan nilai dalam kegiatan-kegiatan yang sudah Aan paparkan di tugas tadi, tugas hari kelima tadi, ya. Oke, gitu Aan. Baik, sebelum kita tutup untuk paparan tugas hari kelima, tugas individu, silakan yang lain ada yang mau menanggapi secara global, baik yang Okta, Dinda Restu maupun yang Aan. Silakan. Silakan raise hand atau langsung open mic. Silakan. Ada yang mau menanggapi, memberikan komentar secara keseluruhan saja, secara global terhadap ketiga orang yang sudah maju memaparkan tugas individu tadi. Silakan. Adinda, Aisyah, Hanifa, Yusri, Amalia, Bima, Afif ya. Silakan. Tidak ada? Masih malu-malu ya? Atau jangan-jangan kamu diancam sama Aan ya? Iya. Jangan nanya-nanya kata Aan. Oke. Baik, kalau tidak ada kita akan lanjutkan ke paparan tugas individu hari ke-6. Ada 3 orang, ada Hanifa, Ayusri, dengan Adinda Aisyah. Untuk pertama silakan Hanifa dipaparkan videonya. Videonya diputar, kemudian ada paparan sedikit dari Hanifa ya, menjelaskan tentang video. Nanti silakan Yusri menanggapi video yang ditayangkan oleh Hanifa. Silakan Hanifa. Baik, Bapak izin share screen, Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Fahidrian, anggota kelompok 1 angkatan 4 peserta Latsar CPNS tahun 2020. Sebagai abdi negara perawat puskesmas, saya memiliki peran penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan.
tapi juga menjadi wajah pelayan negara garda terdepan. Apa saja ya penerapan nilai-nilai sebagai seorang perawat? Yuk. Adapun nilai-nilai inti ASN adalah berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Kami mengutamakan kebutuhan masyarakat, memberi layanan cepat, ramah, dan sepenuh hati adalah komitmen kami. Pelayanan publik bukan sekedar formalitas, tetapi wujud nyata dari pengabdian kita. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan ramah, cepat, tepat, dan tanpa diskriminasi agar masyarakat merasa dilayani dengan baik dan penuh kepedulian. Yang kedua, akuntabel. Datang tepat waktu, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi merupakan salah satu pengenalan dari nilai ASN yaitu akuntabel, di mana kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang kita berikan atau atas tugas yang telah kita dapatkan. Selain itu, bekerja sesuai SOP juga termasuk tindakan dari akuntabel. ASN harus bekerja dengan jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada atasan, rekan kerja, maupun masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, kompeten. Sebagai ASN, kita harus terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan ini. Kompetensi adalah kunci agar kita mampu bekerja secara profesional, efisien, dan menghasilkan hasil terbaik untuk organisasi ataupun masyarakat. Selanjutnya, harmonis. Menciptakan lingkungan kerja yang berasa hormat, gotong royong, dan saling mendukung, serta peduli dan menghargai setiap perbedaan. Membantu senior juga merupakan salah satu bentuk dari nilai ASN, yaitu harmonis. Karena kita bisa menjalankan dengan menjaga kerahasiaan pasien, maka ini merupakan aktualisasi dari nilai loyal. Selanjutnya, adaptif. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi setiap perubahan. Dalam era digital, kami siap berubah dan menyesuaikan diri dengan layanan yang lebih baik dan lebih efektif. Dan yang terakhir adalah nilai kolaboratif. Dengan melakukan kerjasama lintas sektor ataupun lintas profesi. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu masyarakat yang sehat dan bugar serta sejahtera. Dengan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi demi membangun kerjasama yang sinergis. Penerapannya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Hanifah yang sudah memaparkan, juga ada penjelasannya tadi, ada suaranya, ada dubbingnya tentang kegiatan penerapan dari nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Hanifah sebagai seorang aparatur sipil negara. Silakan Yusri ditanggapi. Yusri, gimana Yusri tanggapan? Baik, dari video yang sudah dipaparkan Mbak Hanifah, itu sudah cukup baik. Dia memberikan contoh-contoh dokumentasi nyata dari nilai-nilai ASN berakhlak. Kita dapat melihat bahwa nilai-nilai berakhlak itu sangatlah penting untuk diterapkan di setiap instansi masing-masing, karena nilai inilah yang membentuk kita menjadi ASN berakhlak yang baik. Mungkin itu saja, Pak.
Baik, terima Terima kasih kasih. Yusri atas tanggapannya. Ya, saya sependapat juga dengan Yusri ya. Jadi di situ di awal video Hanifah bagus, dia bercerita dulu berakhlak itu apa saja, kemudian baru langsung ke penerapan nilainya. Di penerapan nilainya juga contohnya sudah bagus, cuma yang kurang tadi sama seperti yang di tugas yang lima itu ada keterangan nilai apa, ya. Oke, misalnya begini. Misalnya saya terkesan dengan penerapan berakhlak tadi yang akuntabel yang dibuat Hanifah tadi. Ya, tapi sebenarnya di dubbing sudah disampaikan sebenarnya. Cuma kalau lebih bagus saya kalau juga ada tulisannya Hanifah ya. Di situ dikatakan bahwa Hanifah bekerja sesuai dengan SOP di akuntabel. Itu benar sekali. Itu contoh dari berakhlak. Artinya kita bekerja dengan jujur, disiplin gitu ya. Itu di situ ada Hanifah menggunakan APD, ada masker, ada sarung tangan itu dalam bekerja karena memang di SOP-nya seperti itu kan ketika kita melakukan tindakan mungkin ya Hanifah ya. Melakukan tindakan kita sesuai dengan kemudian setelah selesai dibuang pada tempatnya. Nah, itu saya terkesan yang itu. Jadi itu termasuk ini tadi benar, cuma akan lebih bagus lagi Hanifah dipilih tuliskan bahwa misalnya akuntabel. Nah, pada saat paparan video peragaan menggunakan APD tadi, Hanifah tulis di situ melaksanakan tugas-tugas dengan jujur gitu. Disiplin apa tadi ya dan berintegritas tinggi atau nanti di penjelasannya tidak apa-apa pada saat yang Hanifah menjelaskan tadi bahwa dalam bekerja Hanifah bekerja sesuai dengan SOP. Nah, itu yang saya terkesan dari akuntabel. Kemudian satu lagi yang dari adaptif tadi ya, itu yang ada nenek-nenek tadi ketika melakukan info concern, Hanifah menunjukkan apa tadi yang di HP tadi. Nah, Eh, itu ya. aplikasi, Pak. Nah, aplikasi artinya cepat terhadap perubahan gitu ya. Jadi selama ini mungkin cuma lihat dari hasil ukur tensi, sekarang Hanifah bisa apa beradaptasi dengan adanya semacam aplikasi. Mungkin itu aplikasi untuk ukur tensi ya Hanifah ya. Enggak, Bapak, itu untuk pendaftaran di Oh, awal. untuk pendaftaran online. Ya. Oh, gitu. Ya, ya. Kok ditunjukkan di situ? Oh Eh, ya maksudnya ini, maksudnya eh apa tadi supaya pasien itu paham ya atau gitu. Jadi sambil ya. sambil impun concern. Oh gitu. Ya bagusnya video tadi pada saat mereka pendaftar itu yang pada mereka menunggu antrian atau panggilan. Nah itu. Saya Eh, kira tadi karena di penjelasan di contoh Hanifah kan sedang melakukan info concern tadi kan sedang apa tadi ya, memeriksa tekanan darah tadi ya. iya, Nah, Pak. gitu. Iya. Oke, bagus. Dan satu lagi yang menurut saya apresiasi yang sudah pas itu tadi yang apa tadi yang harmonis kalau nggak salah harmonis karena di harmonis itu ada suka membantu orang lain yang Hanifah tadi ya yang ada Iya, rekan kerjanya mungkin seniornya bertanya gitu tadi ya ini iya, gimana Pak. ini ini gimana cara ngerjain atau ini kenapa misalnya kok ya gini. Nah, Hanifah dengan senang hati memberikan penjelasan atau membantu orang tersebut, rekan kerja tersebut. Itu juga contoh yang bagus dari penerapan harmonis. Tapi bukan berarti yang lainnya tidak bagus. Yang lainnya cuma bagus. Cuma yang terkesan itu yang tadi yang saya yang pas. Kalau kita ngopi itu ya Pip ya, gulonya pas, kopinya pas itu Pip ya. Iya, itu yang SOP tadi ya. Itu artinya saya senang sekali sesuai dengan yang saya inginkan gitu, yang saya harapkan. Oke, lanjut kita ke yang kedua. Silakan Yusri. Nanti yang nanggapi Dinda Aisyah. Silakan Yusri ditayangkan video ini. Baik, Pak, izin share screen, Pak ya. Oke. Nggak kedengaran suaranya, Yusri. Coba diulang lagi, ini Yusri, ditutup dulu, nanti di share screen lagi,
Coba Yusrip, share soundnya jangan lupa di checklist. Ada tulisan share sound itu diklik, baru nanti share. Dia suaranya kedengaran dari sini. Sebagai CPNS di Satuan Polisi Pamung Praja, saya memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, saya selalu berpegang pada nilai-nilai berakhlak yang menjadi landasan etika dan profesionalisme sebagai ASN. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Dalam menjalankan tugas penertiban, saya selalu mengedepankan pelayanan yang humanis. Misalnya, saat menertibkan pedagang kaki lima, saya lebih memilih pendekatan persuasif daripada reprensif. Saya menjelaskan alasan penertiban dengan bahasa yang sopan, memberikan solusi alternatif, dan mendengarkan keluhan masyarakat dengan empati. Dan yang kedua, akuntabel. Saya bertanggung jawab penuh atas setiap tindakan di lapangan. Kegiatan patroli maupun operasi penertiban selalu saya dokumentasikan dan laporkan secara tertulis. Dengan bersikap akuntabel, saya ikut menjaga kepercayaan masyarakat dan pimpinan terhadap integritas Satpol PP. Yang ketiga, kompeten. Saya terus meningkatkan kemampuan teknis dan kedisiplinan melalui latihan upacara dan latihan korsik secara rutin. Kegiatan ini tidak hanya melatih fisik, tetapi juga membentuk mental dan sikap profesional dalam melaksanakan tugas-tugas protokoler serta mendukung kegiatan-kegiatan seremonial kedinasan. Dan yang keempat adalah harmonis. Di lingkungan kerja, saya menjaga hubungan yang harmonis dengan semua rekan, baik senior maupun sesama CPNS. Saya terbiasa berdiskusi terbuka, saling menghargai pendapat, dan membantu rekan lain dalam menyelesaikan tugas, sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan solid. Dan yang kelima, loyal. Saya menunjukkan loyalitas dengan mengikuti semua arahan pimpinan tanpa ragu, mengikuti apel harian setiap pagi, mematuhi aturan kedinasan, dan siap menjalankan tugas kapan saja, termasuk di luar jam kerja. Komitmen ini saya pegang sebagai bentuk pengabdian terhadap institusi dan negara. 6. Adaptif. Sebagai CPNS yang adaptif, saya menyesuaikan diri dengan penggunaan aplikasi e-kinerja untuk menyusun laporan harian, patroli, dan kegiatan lapangan secara online. Dalam era digital, saya belajar menyesuaikan diri dengan sistem administrasi berbasis elektronik dan prosedur kerja baru. Selain itu, saya juga siap menjalankan tugas-tugas tambahan di luar job desk saat diperlukan, sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Dalam menjalankan tugas pengamanan, kami juga berkolaborasi dengan anggota kepolisian, salah satunya saat pengamanan warga yang melakukan unjuk rasa di halaman kantor Bupati Muara Enim. Banyak tugas Satpol PP yang bersifat lintas sektor dalam operasi gabungan. Saya bekerja sama dengan aparat kepolisian, dinas sosial, dan instansi lain. Kolaborasi ini penting agar tujuan bersama, yaitu ketertiban dan keamanan masyarakat, bisa tercapai secara efektif. Oke. Oke, silakan Adinda Aisyah ditanggapi. Yap,
Terima kasih kepada Yusri atas paparannya. Izin memberikan tanggapan. Materi yang disampaikan lewat video tadi sudah sangat jelas dan runtut, dan setiap nilai dasarnya dijelaskan dengan contoh yang nyata, apalagi di lingkungan kerja sendiri, itu yang membuatnya semakin relevan dan aplikatif. Penggunaan ilustrasi dalam presentasi sangat membantu untuk lebih memperjelas dan memahami tiap-tiap nilai dasar, yaitu berakhlak. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada Yusri yang sudah memaparkan. Ya, ini mentang-mentang anggota Korsik ya, musiknya juga berbau Korsik ya. Ini katanya tadi ya. Iya. Jadi musiknya itu istilah itu tematik ya, sesuai dengan temanya ya. Iya. Coba kalau yang Hanipa tadi bisa enggak yang berbau-bau kesehatan ada enggak musik-musik? Iya. Soundnya itu yang berbau kesehatan atau bunyi jarum suntik gitu ya. Atau bunyi apa? Bunyi apalah pokoknya gitu ya. Iya, Yusri tadi bunyinya Korsik ya. Oke, baik. Oke, sependapat saya dengan Adinda Aisyah bahwa contoh-contohnya juga sudah kelihatan ya, contoh sudah menunjukkan penerapan nilai-nilai ya. Cuma narasinya ada sama seperti yang sebelumnya tadi yang Hanifah juga ya. Tapi yang Hanifah udah ada tulisan juga, cuma belum lengkap. Yang Yusri ini belum kelihatan juga tulisannya apa, ada teksnya di situ. Ya Yusri tambah teksnya, misalnya nomor 1 tadi apa tadi? Oke, yang atau misalnya tadi yang akuntabel apa ya, adaptif tadi ya. Oke, jadi atau yang kompeten tadi, yang kompeten tadi, yang kompeten katanya terus mengadakan latihan untuk meningkatkan kompetensi diri dalam sebagai dalam hubungannya dengan tugasnya sebagai anggota Korsik gitu tadi ya. Nah, itu kan ada kompeten. Nah, itu oke, terus ini dibuat saja keterangan isu kompeten, misalnya ada tulisannya, ada teksnya, nilainya itu adalah belajar tanpa henti atau apa itu ada kalau nggak salah di nilainya itu ada ya, belajar terus belajar untuk mengembangkan kompetensi diri. Nah, gitu. Itu ada yang contoh yang tadi yang kompeten tadi yang saya lihat tadi ada. Ya kan ada berlatih ya, berlatih berlatih bermain apa tadi? Apa alat korsik apa namanya tadi? Drum band ya, mirip-mirip drum band itu. Oke, terima kasih Yusri. Terakhir silakan Adinda Aisyah. Siap, izin memaparkan videonya, Pak. Silakan. Silakan, Dinda. Belum kelihatan, Dinda. Nggak ada suaranya. Memang nggak ada suaranya ya? Memang nggak pakai suara, Dinda. Ya, Pak, suaranya hilang ya, Pak? Iya, nggak ada suaranya. Coba disuruh ulang. Di ini dulu, di share screen-nya. Dipakai share sound-nya. Jadi, Sudah ada, Pak, suaranya, Pak? nah, ya. Oke. Hai, aku adalah ASN berakhlak. Apaan tuh? Berorientasi pelayanan.
Pelayanan internal kepada sesama ASN, pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan profesional. Akuntabel. Menolak pemberian suap dari pihak manapun yang berkaitan dengan tugas atau keputusan yang akan diambil. Kompeten. Terus belajar dan mengembangkan diri demi meningkatkan kinerja pelayanan publik. Harmonis. Selalu menjaga hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan, menghargai perbedaan pendapat, dan selalu berusaha menciptakan suasana kerja yang nyaman. Loyal. Saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Adaptif. Siap bertransisi ke sistem pelayanan berbasis digital. Kolaboratif. Bekerja sama lintas bidang dalam menyukseskan program instansi, terbuka dalam bertukar ide dan menghargai masukan rekan kerja. Oke, sudah, Dinda? Saya, silakan ditanggapi. Hanifah menanggapi Hanifah. Baik, izin menanggapi video dari Kak Adinda Aisyah tadi. Videonya sudah jelas, kemudian juga disertai dengan contoh-contoh nyata. Namun pada contoh loyal mungkin itu mirip ke lebih masuk ke harmonis, nilai yang harmonis, yang dimana membantu orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Hanifah. Ya, memang di harmonis ada senantiasa membantu orang lain ya. Oke, tadi si Dinda masuknya di loyal ya. Di loyal ya. Loyal itu menjaga nama ASN, menjaga rahasia jabatan gitu kan, dan setia kepada ideologi Pancasila. Yang loyal tadi ya. Oke, untuk yang loyal mungkin bisa diganti Dinda gini, misalnya pada saat di pekerjaan mendapatkan perintah atasan untuk melakukan sesuatu, misalnya kepala Dinda di ini ya, di Pol PP ya, Pak, di Puskesmas. Iya Pak, di Pol PP. Di Pol PP misalnya dikasih tugas sama Pak Kabid atau Pak Kasihnya mengerjakan sesuatu, nah gitu ya. Dinda dengan senang hati mengerjakan, itu juga termasuk loyal. Artinya kan loyal di sini bukan hanya kepada negara, loyal juga kepada pimpinan dan juga kepada organisasinya. Ya, oke. Dan juga Dinda nanti ditambah juga sama seperti yang tadi, ditambah juga ada keterangan kode etik atau panduan perilaku yang diterapkan itu apa dalam tayangan tadi. Oke, secara keseluruhan silakan ada yang mau komentar tentang video Hanifah, Yusri, dan Adinda Aisyah. Silakan. Ada yang mau berkomentar? Kalau dari Hanifah tadi ya sarannya bagus itu, lebih tepat memang dimasukkan ke harmonis. Silakan. Siapa yang memberikan komentar? Hubungan dengan ketiga video tadi. Video Hanifah, video Yusri, dan video Adinda Aisyah. Ada? Oke, kalau tidak ada kita akan langsung masuk ke individu hari ke-7. Tugasnya membuat video kebulatan tekad berakhlak. Videonya video animasi ya. Walaupun belum dikumpul. Oke, Afif, silakan Pip. Kenapa Pip? Izin Pak, kalau untuk saya belum buat videonya Pak, yang belum. video animasi. Bingung Pak. Makanya Pak. Ini. Ya, artinya kau Apip pakai ini ya, pakai apa? Pakai prinsip kalau bisa dikumpulkan malam nanti, kenapa harus dibuat sekarang gitu ya? Nggak ketemu cara bikinnya gitu. Pak kemarin. Betul, soalnya yang bikin video kemarin juga itu hampir seharian bikin animasinya. Bikinnya video. Video yang ini, video yang tugas hari ke-6. Iya, tugas hari ke-6 Pak. Lama dibikin videonya kalau saya Pak, izin Pak. Oke, nah kalau gitu nanti ditayangkan sajalah video hari ke-6 itu sebagai gantinya ya. Boleh Pak. Nanti untuk video tugas hari ke-7 animasi, nanti Apip bisa dikumpulkan, tapi tetap dikumpulkan nanti ya. Tetap dibikin Pak, habis ini Pak. Oke, ya habis kita belajar ini siang ini ya. Oke. Ya, Bima ngapa Bim? Sama Bim, kau kasusnya Bim? Izin Pak, saya juga belum membuat animasinya Pak. Kau tadi tidak berani mentang-mentang Apip ngomong benak melok-melokan pulau. Emang belum Nian? Oke, Amalia? Sudah Pak. Oke, apa-apa silakan. Silakan Amalia dulu. Nanti si Apip dengan Bima biarlah video yang ini aja, video yang hari ke-6.
Nanti Apip menanggapi Amalia ya, Pip ya. Siapa? Suaranya masih di itu, masih speaker, masih di. Nah. Ada yang bisa dibantu. Nah, ya. Silakan dulu. Jangan banyak, harus segera dikerjakan. Beres, bos. Lagi jam santai, kita ngopi yuk. Teman sedang bingung kenapa diajak ngopi. Wah, Bu. Kita seharusnya ikut membantu mencarikan solusi. Tingkatkan wawasan kita dengan cara mengunjungi perpustakaan untuk membaca buku-buku. Ikuti e-learning serta webinar. Dan jangan ragu untuk bertanya kepada yang lebih berpengalaman. Hai. Hai. Ayo bergabung. Bro, ASN harus patuh pada aturan. Ayo pulang, bro. Maaf teman-teman, ruangannya lagi dipakai, rapat kita batal hari ini. Bapak tunggu, kita rapat lewat Zoom saja. Ketika situasi tiba-tiba berubah, kita harus cepat menyesuaikan diri, agar tidak ketinggalan. Wah, banyak sekali yang harus diupdate. Aku butuh bantuan teman-teman. Teman-teman, saya butuh bantuan untuk mengaudit perusahaan ini. Baik, mari kita kerjakan. Teman-teman, hasil auditnya sudah selesai dengan cepat. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman air luar. Jelas saja bila harus menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisda Dwi Putri. Bentuk citra positif ASN. 1. Orientasi pegawai dinas perhubungan yang harus memiliki masyarakat dengan Sudah selesai, Bapak. Oke, suaranya kecil sekali ya, nggak kedengaran ya. Oh, iya. Ya, si Amalia. Oke, silakan dikomentari dulu, Pip. Gimana, Pip, menurutmu, Pip, video animasi dari Amalia? Kalau untuk video animasinya sudah sangat baik, Pak. Transisinya juga kelihatannya halus tadi. Sehalus apa? Sehalus sutra. Sehalus sutra. Sutra lah. Kayak gitu sih, Pak. Aman sih, Pak. Ada ya. Oke. Kok ngomong transisi halus. Pip. Ya, oke. Oke, baik. Nah, jadi video animasi yang nanti Amalia nanti bisa dibenari ya. Kan belum dikumpul kan Amalia? Belum kan? Sudah. Sudah, Bapak. Oh, udah dikumpul. Nanti kalau mau minta kembalikan, saya kembalikan, nanti dibenarin lagi, boleh kalau mau benarin. Ya, oke. Jadi di videonya itu seperti ini loh. Seperti ini. Ini ada contoh yang angkatan 1 kemarin itu. Nah, dari teman kalian angkatan 1. Nama saya Lisda Dwi Purnamasari dari Unit Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Latsar CPNS Kota Lubuk Linggau tahun 2025 untuk melengkapi tugas kebulatan tekad mengaktualisasikan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil berakhlak di Unit Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kebulatan tekad ASN berakhlak.
Mengapa nilai-nilai berakhlak sangat penting? Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua, menumbuhkan integritas dan tanggung jawab. Ketiga, mendukung profesionalisme ASN. Keempat, mewujudkan lingkungan kerja yang sehat. Dan kelima, membentuk citra positif ASN. 1. Berorientasi pelayanan. Pegawai Dinas Perhubungan harus memiliki tekad untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati, seperti memberikan informasi lalu lintas, pengurusan izin kendaraan, dan pengawasan keselamatan transportasi secara ramah, tepat, dan solutif. Aktualisasi berorientasi pelayanan. 2. Akuntabel. Memiliki kebulatan tekad untuk bertanggung jawab atas setiap pekerjaan, termasuk penggunaan anggaran, pengambilan keputusan, dan pelaporan kegiatan agar transparan dan bisa dipercayai publik. Contohnya, menolak segala bentuk gratifikasi. 3. Kompeten. Tekad untuk selalu belajar dan meningkatkan kemampuan teknis maupun manajerial, termasuk memahami yang maksud saya video animasinya. Maksud saya video animasinya. Ya. Jadi seperti itu animasinya. Jadi ada apa ya dia tuh? Ada ya bukan yang kalian yang kalau yang tugas yang video yang hari kelima itu ya kalian sendiri memperagakan seperti yang contoh-contoh tadi bagus tuh sudah diperagakan tadi kan. Oke, kalau yang ini dibuat dalam bentuk animasi. Jadi tidak ada peragaan tapi kebulatan tekadnya. Saya sih selaku ASN apa sih tekad saya untuk misalnya tadi contoh tadi misalnya kebulatan tekadnya untuk akuntabel. Nah, kebulatan tekadnya adalah katanya untuk apa tadi katanya tadi? Kebulatan tekadnya untuk menolak segala bentuk gratifikasi kalau nggak salah tadi ya. Nah, menolak segala bentuk gratifikasi. Itu kebulatan tekadnya artinya dia kebulatan tekad akan menerapkan nilai-nilai akuntabel dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sebagai seorang aparatur gitu. Oke, gitu ya kira-kira contohnya gitu ya. Contohnya kira-kira begitu contoh ininya itu, contoh videonya itu. Contoh videonya video animasinya. Jadi dia berbentuk animasi. Dia berbentuk animasi, bukan kalian yang melakukannya. Oke. Paham tentang nilai-nilai berakhlak, mulai dari role model tokoh berakhlak, refleksi nilai-nilai berakhlak. Oke gitu ya. Itu nilai baik, kita akan melanjutkan ke yang berikutnya. Yang berikutnya kita persilakan Apip untuk memaparkan videonya. Silakan Pip. Bima tanggapi ya Bima ya. Ya. Video masih video ke penerapan aktualisasi nilai-nilai berakhlak di lingkungan kerjanya. Silakan Pip. Oke. Izin Pak, sudah tampil kan Pak ya? Sudah, tapi suaranya emang belum ini. Belum di play Pak. Izin Pak ya. Berikut aktualisasi nilai-nilai berakhlak selama saya bertugas untuk keperluan Latsar 2025. Berorientasi pelayanan, memahami kebutuhan masyarakat, ramah cekatan solutif dan dapat diandalkan. Akuntabel,
melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan integritas tinggi. Kompetensi. Meningkatkan kompetensi diri dengan selalu belajar, memperdalam ilmu dan kualitas terbaik. Harmoni. Menghargai setiap orang, suka menolong, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adaptif. Menyesuaikan diri terhadap perubahan, terus berinovasi dan bertindak proaktif apapun yang terjadi. Kolaboratif. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Izin sudah, Pak. Oke. Baik, silakan Bima, ditanggapi Bima. Gimana Bim? Ya Pak, untuk videonya tadi sudah lumayan bagus untuk Kak Apip. Ya, mungkin bisa ditambahkan lagi contoh-contohnya Pak. Oke. Baik. Ya, ditambah lagi dengan nilainya diterapkan ya Bima ya. Oke ya Pip ya. Kemudian juga usahakan ada videonya juga. Jadi bisa dari gambar dari video tapi ada videonya langsung. Kayaknya tadi misalnya yang tadi misalnya yang apa tadi yang kompeten tadi kan ada kan terus belajar. Nah, bisa Ya, jadi Pak. buat saja video misalnya ketika sedang mengikuti webinar gitu ya atau ketika belajar mandiri misalnya adaptif yang seperti yang di video situ tadi si siapa tadi Hanipa tadi misalnya adaptif ada aplikasi apa nah kita menyesuaikan dengan penggunaan aplikasi itu yang sederhana saja seperti yang si Yusri tadi ya misalnya pakai e-kinerja ASN digital nah itu kan sudah termasuk menerapkan nilai adaptif namanya gitu ya oke thank you Apip kemudian terakhir Bima Amalia nanti yang memberikan komentar. Silakan Bim. Udah ada suaranya Bim? Coba suaranya dulu di search ulang dulu coba. Angkatan 4, kelompok 1. Di sini saya akan membagikan pengalaman pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Pada hari ini yaitu nilai-nilai berakhlak pada unit Satuan Polisi Pamong Praja. Baik sebagai ujung tombak dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan perda, Satpol PP juga mempunyai tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab itu bukan sekedar ketegasan, justru nilai-nilai berakhlak jadi dasar agar tugas mereka tetap manusiawi, profesional, dan berdampak positif pada masyarakat. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Pegawai Satpol PP nggak cuma datang untuk menertibkan, tapi juga untuk mendengarkan dan membantu. Saat menertibkan PKL, misalnya mereka berusaha menyampaikan dengan bahasa yang baik, menjelaskan alasan dan solusi. Yang kedua ada akuntabel. Setiap tindakan mulai dari penertiban hingga penggunaan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai pegawai Satpol PP yang baik akan selalu memastikan ada laporan, dokumentasi, dan kejelasan prosedur. Yang ketiga ada kompeten. Satpol PP bukan hanya soal fisik dan seragam.
Mereka perlu tahu aturan hukum, paham prosedur, dan siap menghadapi situasi yang sulit dengan solusi yang tepat. Pengetahuan dan keterampilan teknis harus terus diasah. Yang keempat ada harmonis. Harmonis adalah dalam menghadapi masyarakat, Satpol PP harus tahu cara menjaga hubungan yang baik, bukan asal menindak, tapi bagaimana menciptakan suasana yang kondusif, saling menghargai. Yang kelima ada loyal. Setiap tindakan yang diambil mencerminkan wajah institusi pemerintah. Loyal bukan berarti ikut-ikutan tanpa berpikir, tapi memastikan bahwa yang dilakukan untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Yang keenam ada adaptif, yaitu lingkungan terus berubah. Tantangan makin kompleks, pegawai Satpol PP harus cepat menyesuaikan diri, entah saat pandemi, bencana alam, atau menghadapi perubahan teknologi. Yang ketujuh ada kolaboratif. Satpol PP tidak bisa bekerja secara sendirian. Dalam banyak hal, mereka juga butuh kerjasama dengan unit-unit yang lain, seperti halnya dinas sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh masyarakat. Mohon izin coach, Semua ini di sini dilakukan Lisda agar izin melanjut. keputusan yang diambil bisa lebih bijak dan menyeluruh. Penutup, ketika nilai-nilai berakhlak benar-benar hidup dalam pegawai Satpol PP, maka tugas penertiban bukan lagi sekedar kewajiban, tapi menjadi bagian dari pelayanan yang manusiawi dan bermakna. Tegas tapi santun, itulah Satpol PP yang berakhlak. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Amalia ditanggapi. Ini masih tugas hari ke-6 ini Amalia ya. Mel ya, coba Mel. Jadi Amel. sebenarnya tugasnya udah jelas untuk penjelasannya, tapi untuk lebih bagusnya lagi, jika diberikan foto-foto atau video sebagai bukti aktualisasinya, Bapak. Iya. Ya, sekian, Bapak. Ya, sama itu Bima. Sama, saya juga sependapat dengan Amel tadi ya. Iya. Kita cuma dengarkan ini aja, Bima ngomong apa ini gitu ya. Iya. Jadi kan tugasnya itu kan membuat video aktualisasi nilai-nilai berakhlak kan. Jadi berbentuk video itu si Bima. Akan lebih bagus lagi video seperti yang Hanifa tadi loh. Yang Hanifa tadi kan ada pendahuluannya gitu. Seperti ini kan ini. Ini juga dari kelompok 1 kemarin ini, yang angkatan 1 kemarin tuh yang dengan Pak kemarin. Ini kan ada. Cuma 2 menit padahal. Hai Sobat Latsar, berikut merupakan penerapan dari nilai-nilai dasar sebagai pegawai negeri sipil berakhlak di unit kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 1. Berorientasi pelayanan. Memberikan pelayanan prima, Ini kan ada videonya kayak gini. bersikap ramah, Ini kan cekatan, ada kan solutif, dan dapat ada yang buatnya diandalkan. nilai-nilainya itu Bima dan ini. 2. Akuntabel. Akuntabel, Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Melaksanakan tugas dengan jujur dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Gitu ya. 3. Dan seterusnya. Kompeten. Terus belajar. Ya. Jadi ada kelompok nilainya apa, kemudian nilainya apa yang diterapkan, gitu, ya. Oke. Kalau yang kedua tadi kan, ya kalau kita nolak, tapi jangan tangan kiri nolak, tangan sini ngerada gitu. Tapi yang akuntabel tadi ya, itu melanggar itu, tidak berintegritas namanya ya. Iya. Misalnya tadi kan menolak segala bentuk gratifikasi yang diberikan oleh masyarakat yang mendapatkan layanan katanya. Ya tetap nolak kita ya. Jangan yang kiri nolak, yang kanan terima gini. Biasa gitu ya. Tapi masih ngasih kantong juga gitu. Oke. Nah, gitu ya. Tapi secara keseluruhan tadi yang Bima tadi tinggal ditambah itu saja, ditambah dengan video peragaannya. Nah, kemarin kan banyak waktu di ada
waktu untuk membuat video. Itu bisa 1 hari selesai bikin videonya. Itu kan bikin untuk video contoh penerapannya. Ya. Oke. Baik, untuk secara keseluruhan ada komentar tentang tugas individu ini hari ke-5, hari ke-6, dan hari ke-7? Ada komentar? Untuk animasi nanti dikumpul, yang seperti tadi ya, pakai animasi itu saja, cari animasi, banyak kan aplikasi animasi kan yang ada di HP itu kan, nah tinggal kita edit itu kita tambah. Ya, oke. Baik, kalau tidak ada lagi, demikian paparan untuk tugas individu. Kita masih ada waktu untuk paparan tugas kelompok. Mungkin kita ke 2 kelompok saja, itu untuk tugas hari ke-5 saja mungkin ya. Kalau karena kita selesai sebelum jam 12 ya. Oke. Oke, kalau tidak ada yang mau dikomentari untuk paparan tugas individu baik hari ke-5, ke-6, dan ke-7 untuk kita semuanya, terutama untuk yang sudah maju, mari sama-sama kita kasih apresiasi dengan memberikan apa? Tepuk salut. Salut, salut. Salut. Salut, Salut, salut. 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 Oke. Baik, silakan. Sekarang kita tugas kelompok hari ke-5. Kita kembali ke hari ke-5, tugas kelompok membuat video toko berakhlak. Silakan. Kelompok 1 di catatan saya ini ada, mana ya catatannya ya? Oke, di kelompok 1 ada Afif ya. Benar ya? Hari keempat yang membuat video. Hari keempat kelompok 1 ada Yusri ketua, Dinda Aisyah, Bima, Amel, Hanifa. Kelompok 2 ada Aan sebagai ketua kelompok, ada Afif, Dinda Restu, dan Oktaviani. Silakan kelompok 1 dipaparkan videonya. Siapa yang mau memaparkan? Silakan, siapa saja. Tidak harus ketua. Silakan. Ayo silakan. Yusri, Dinda Aisyah, Bima, Amel, dan Hanifa. Silakan. Bayangkan videonya. Yusri ya. Baik Pak, izin share screen Pak ya. Oke, silakan Yusri. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab 17 Agustus 1945. Semua orang mengenangnya sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di balik hari bersejarah tersebut, ada satu sosok proklamator masyhur yang punya peranan penting bagi peristiwa itu dan sejarah Indonesia secara keseluruhan. Dia adalah Muhammad Hatta. Jujur, lugu, dan bijaksana. Itulah kata-kata yang digunakan oleh Iwan Fals untuk menggambarkan sosoknya. Di luar itu, sebenarnya ada banyak kiprah Hatta yang menorehkan tinta emas dalam sejarah tanah air. Lalu, bagaimana jejak sang proklamator tersebut? Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Keluarganya
memiliki latar belakang religius yang cukup kental, di mana kakeknya adalah ulama terhormat di Batu Hampar. Ayahnya, Haji Muhammad Jamil, meninggal sebelum ia berusia 1 tahun. Ia lalu dibesarkan oleh keluarga ibunya, yaitu Siti Saleha. Sejak masih belia, intelektualitasnya sudah mulai terlihat. Di usia yang masih sangat muda, ia juga sudah mulai tertarik dengan dunia politik. Ia banyak membaca surat kabar yang meliput politik dan perdebatan di dalam Volksraad. Selain itu, ia juga dianggap tokoh koperasi, di mana ia digelari Bapak Koperasi Indonesia dalam Kongres Koperasi II pada 17 Juli 1953. Kerjasama dengan Soekarno ternyata harus menemui akhir di tahun 1956 ketika Hatta mengundurkan diri dari kursi wakil presiden. Sejak tak menjadi wapres, perannya di muka publik sudah semakin minim. Hatta akhirnya menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 1980 dengan berbagai warisan pentingnya untuk bangsa ini. Dari video tadi dapat disimpulkan bahwa Muhammad Hatta adalah orang yang percaya bahwa pemerintahan itu ada untuk melayani rakyat, bukan untuk dilayani. Dan dalam setiap kebijakan ekonomi dan koperasi yang ia buat, ia selalu memikirkan nasib rakyat kecil. Ini mencerminkan nilai berorientasi pelayanan, yaitu fokus pada kebutuhan masyarakat. Lalu, Muhammad Hatta ini hidup sangat sederhana. Bahkan saat ia menjabat sebagai wakil presiden, ia tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan tidak mengambil keuntungan. Ini adalah nilai akuntabel, yaitu bertanggung jawab, jujur, dan menjauhi penyalahgunaan kekuasaan. Hatta adalah lulusan Belanda di bidang ekonomi. Ia dikenal sebagai pemikir tajam. Ia menulis banyak buku dan dasar ekonomi Indonesia. Inilah yang dinamakan cerminan kompeten, yaitu terus belajar dan memberikan solusi yang berkualitas untuk negara. Baiklah, nilai ASN yang dapat kita ambil dari Bapak Muhammad Hatta selanjutnya ialah nilai harmonis. Walaupun sering berbeda pendapat dengan Bapak Soekarno, tetapi Bapak Muhammad Hatta tetap menjaga hubungan yang baik dan tidak pernah memecah belah. Selain itu juga, nilai-nilai harmonis yang ditunjukkan oleh Bapak Muhammad Hatta ialah selalu menghargai perbedaan dan pendapat, serta mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Hatta menunjukkan loyalitas sejati kepada bangsa dan Pancasila ketika ia mengundurkan diri dari jabatan karena perbedaan prinsip. Itu dilakukan secara terhormat tanpa merusak negara. Kesetiaannya pada cita-cita kemerdekaan tetap utuh sampai akhir hayat. Dalam masa perjuangan hingga masa kabinet parlementer, Hatta mampu menyesuaikan diri dalam berbagai sistem politik dan pemerintahan. Ia adaptif karena mampu bersikap fleksibel, namun tetap menjaga prinsip. Dan yang terakhir ada kolaboratif. Hatta aktif bekerjasama dengan tokoh-tokoh lintas partai, pemuda, dan ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan dan pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan nilai kolaboratif, yaitu bekerja bersama-sama demi kepentingan rakyat. Oke, silakan kelompok 2 diberikan tanggapan atau komentarnya. Silakan. Kelompok 2. Ada? Apa tanggapannya untuk video kelompok 1? Jadi kelompok 1 ini mengambil tokoh Dr. Andes Muhammad Hatta ya, Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Republik Indonesia. Oh iya. Oke. Nah, di situ digambarkannya bahwa Hatta sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupannya sehari-hari tadi ya.
Tadi ada beberapa contohnya, termasuk tadi kompeten, dia terus belajar sampai dia membuat buku gitu ya. Kemudian tadi ada juga penerapan nilai-nilai yang lain dan itu bagus sekali ya. Oke, bagus sekali. Cuma tadi ya tinggal teksnya saja ya, tinggal ditambah teksnya. Ya, dia misalnya tadi yang pertama sekali ngomong Amalia tadi ya. Nah, Amalia ngomong, oke, tadi ada teksnya, kayak ada teks muncul gitu ya. Oh ini nilai apa ini? Oh ini implementasi pelayanan. Oh nilai implementasi pelayanan, kode etiknya apa? Seperti itu. Ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Kita tonton video kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Yang jadi ininya, yang akan menayangkan. Silakan kelompok 2. Silakan, ayo. Kelompok 2 ada Aan, Afif, Dinda Restu dan Okta. Silakan. Siapa yang mau melayangkan? Ayo, silakan. Siapa? Dinda Restu, ada videonya. Siap, ada Bapak. Oke, Izin silakan share ditayangkan screen-nya, aja Pak. ini. Dibuka paparannya, tayangannya. Pada video, B.J. Habibie memiliki nilai akuntabel core values berakhlak pada kode etik melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Dapat dilihat saat beliau menjadi Presiden RI ketiga di tahun 98, beliau bekerja keras secara cermat dan bertanggung jawab dengan krisis yang dialami oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Ia tidak menyerah hingga dikenal dengan mentalitas sepeda. B.J. Habibie mendirikan dan memimpin IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nusantara bukan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, melainkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi nasional dan mengurangi ketergantungan pada luar negeri. Beliau memiliki nilai berorientasi pelayanan karena beliau memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia khususnya di wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Dan juga beliau menjadikan Indonesia sebagai negara industri berteknologi tinggi. Contoh nyata yang telah ditampilkan pada video, B.J. Habibie memiliki nilai kompeten dalam core values berakhlak yang tertuang dalam kode etik meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Karena Habibie memimpin langsung desain dan rekayasa N250, pesawat bantuan Indonesia pertama yang menggunakan teknologi modern. Dan pada tahun 1960-an, terjadinya peningkatan angka kecelakaan pesawat di dunia. Namun, dengan keahliannya dalam menganalisis retakan pada struktur pesawat, beliau dijuluki sebagai Mr. Crack, serta beliau menciptakan teori Habibie yang telah diakui secara internasional. Ketekunannya dalam belajar, berinovasi, dan memberi manfaat bagi bangsa, menjadikan beliau teladan bagi aparatur sipil negara dalam nilai kompeten. B.J. Habibie dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan penuh kasih. Dalam setiap langkahnya, beliau selalu menunjukkan sikap menghargai siapapun, tanpa memandang status sosial, agama, atau latar belakang. Baik saat menjadi teknokrat, menteri, hingga presiden, Pak Habibie membangun lingkungan kerja yang terbuka, kolaboratif, dan menyenangkan. Ia sering berdialog langsung dengan masyarakat, mahasiswa, bahkan staf teknik, dan memperlakukan mereka dengan penuh rasa hormat. Di sisi keluarga, kasih sayangnya kepada Ibu Ainun juga menjadi inspirasi keteladanan yang menggambarkan nilai-nilai kemanusiaan. Sikap Habibie mencerminkan ASN yang harmonis adalah ASN yang menciptakan suasana kerja yang sehat, inklusif, dan penuh empati demi Indonesia yang bersatu dengan keberagaman.
Pak Habibie adalah sosok yang menunjukkan loyalitas tanpa batas kepada bangsa dan negara. Beliau menolak berbagai tawaran jabatan di luar negeri dan memilih pulang untuk membangun industri teknologi Indonesia. Ia mengabdikan ilmu dan kepakarannya untuk mendirikan IPTN dan mengembangkan pesawat karya anak bangsa. Sebagai presiden, ia tetap menjaga etika birokrasi, tidak pernah membuka rahasia negara dan tidak menjatuhkan sesama pejabat meskipun ada perbedaan pandangan. Saat pidatonya ditolak MPR, ia tetap tunduk pada keputusan konstitusi dan mundur dengan terhormat. Bukan karena kalah, tapi karena patuh pada prinsip. Inilah makna loyal sejati, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada rakyat dan setia kepada kehormatan profesi ASN. Bapak B.J. Habibie, beliau memiliki nilai adaptif, yang mana beliau terus berinovasi dalam mengembangkan transportasi udara, yaitu pesawat Hercules yang dapat bersaing dengan negara-negara maju. Selain itu, Bapak B.J. Habibie memiliki nilai kolaboratif. Beliau terbuka dalam bekerja sama untuk mengembangkan karya beliau dengan berkolaborasi bersama anaknya. Hal ini dapat menjadi pedoman bagi kami para pegawai negeri sipil untuk tetap menjalankan dan mengembangkan nilai-nilai pegawai negeri sipil. Kami bangga melayani bangsa. Oke, silakan berikan komentar kelompok 1 terhadap video kelompok 2 tentang visualisasi atau tokoh berakhlak, ya, tokoh berakhlak, tokoh yang menerapkan nilai berakhlak. Silakan kelompok 1. Ya, Izin mengomentari silakan Bapak. Amel. Tadi di video tadi itu sudah bagus sebenarnya, tetapi narasi dari sumber videonya itu tidak ditayangkan. Jadi untuk narasi video sama pemaparan nilai akhlaknya jadi rancu, Bapak. Ya, udah kelihatan orangnya siapa ya, Mal ya? Iya, Bapak. Ya, nggak kelihatan orangnya siapa. Kemudian juga teksnya juga tidak ada teks yang menjelaskan itu. Oke, ya. Oke, dan juga satu lagi apa ya? Pada saat penggambaran video ada dia menerapkan misalnya gini tadi dia mengatakan apa tadi membangun rumah tangga dengan Bu Ainun, tapi kok videonya masih tentang pesawat. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Mungkin diganti video mungkin video tentang keluarga, gitu kan? Ya kan? Ya, jadi antara video, kemudian narasinya, kemudian juga teksnya juga saling berkaitan, gitu ya. Saling berkaitan. Oke, terima kasih untuk semuanya, ya. Oke, dengan demikian saya rasa cukup ya pertemuan kita hari ini. Jadi untuk paparan tugas kelompok kita tidak sempat lagi yang tugas hari kedua dan hari ketiga, ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri pembelajaran kita di agenda kedua, silakan. Baik, kalau tidak ada lagi, demikian pembelajaran kita di agenda kedua. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di pertemuan klasikal. Karena di agenda ketiga kalian sudah berganti lagi siapa yang akan menjadi tutor atau fasilitator. Insya Allah nanti kita akan ketemu langsung di pembelajaran klasikal. Tapi kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan agenda kedua ini, walaupun nanti kita tidak masuk lagi agenda kedua, mungkin kalian masuk ke agenda ketiga atau masuk ke agenda keempat tentang penulisan rancangan aktualisasi. Kalau masih ada yang mau ditanyakan tentang penerapan nilai-nilai berakhlak ini ya silakan ya komunikasikan saja dengan saya selaku tutor di pembelajaran agenda kedua ya. Oke, dengan demikian selesai sudah pembelajaran kita sinkronus kedua dan juga ini sinkronus terakhir kita di pembelajaran kita di agenda kedua. Insya Allah nanti kita akan ketemu di klasikal ya, karena di klasikal setelah kalian off kalian akan datang ke lembaga diklat ke UPT Diklat Kota Lubuk Linggau. Saya sehari-harinya ada di situ, mangkalnya di situ ya. Iya, tempat mangkal saya di situ gitu, bukan di pertigaan mangkalnya ya. Ya, ada di situ. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan selama pembelajaran kita, baik di mulai hari keempat, kelima, keenam, dan ketujuh sampai hari ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Pembelajaran sinkronus kedua untuk agenda kedua hari ini untuk kelompok 1, Laser CPNS golongan 2 angkatan 4. Saya dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. Sama-sama, oke, sampai Terima jumpa kasih, ya. Pak. See you, Baik. sampai jumpa. Izin saya live duluan ya. Baik, Pak. Ya.